Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa imamana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita doakan Dewan Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Subulus Salam, seluruh pengurus, para orang-orang tua, ibu-ibu di dalamnya, mobil khusus, orang tua kita, Ketua DKM Masjid Subulus Salam, Al-Ustadz Haji Anwar Rusli dan keluarga besarnya. Mudah-mudahan seluruh pengurus Allah berikan kesabaran, keberkahan, keluasan rezeki, kesehatan. Dan yang paling penting Allah berikan keikhlasan dalam segala aktivitas ibadah, aktivitas taat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang yang saya hormati, saya cintai, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bersabar, dalam setiap ujian yang Allah berikan, dan senantiasa terus bersyukur terhadap nikmat yang tidak pernah berhenti yang Allah berikan kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah, kita kembali Allah pertemukan Lailatul Khamis Masjid Subulus Salam. Mudah-mudahan setiap amal baik, ketaatan, salah satunya yang Allah berikan kepada kita malam ini, Allah terima dan Allah jadikan bekal kita, amal soleh kita buat akhirat. Maka terus berharap dan memohon agar Allah terima. Jangankan yang sifatnya besar amal tersebut, sekedar subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, yang dilafalkan, dizikirkan seorang hamba, itu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan, ini dua kalimat enteng diucapkan, ringan, enggak butuh waktu yang lama, tidak sulit untuk melafalkan, tidak memerlukan modal yang banyak, tidak memerlukan usaha yang ekstra. Khafifatani lisan ala lisan, ringan diucapkan di lidah. Thaqilatani fil mizan, tapi berat di timbangan kelak nanti di akhirat. Ini kan zikiran luar biasa, ringan, pelaksanaannya tidak perlu ekstra usaha yang berat, tapi di sisi Allah ini thaqilatani fil mizan. Bahkan dalam riwayat yang lain, itu akan memenuhi langit dan bumi. Nggak ada apa-apanya itu dibanding subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil habibatani ilar rahman. Bukan hanya sekedar memenuhi timbangan kita kelak nanti di sana, tapi dua kalimat ini amat dicintai oleh Allah. Bagaimana kalau kita melakukan satu yang lebih besar? Jadi inilah kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita hamba-hambanya, umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Amalan kecil tapi balasannya itu enggak masuk akal. Karena saking murahnya Allah, saking baiknya Allah kepada kita. Maka terus minta diterima oleh Allah setelah kita bisa memaksimalkan setiap amal yang kita lakukan. Maka jangan hanya sekedar lewat, jangan sekedar basa-basi, jangan sekedar ngelakuin sesuatu dan kita nggak sadar. Bener sih baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, tapi sekedar mulut. Nggak pernah ini sampai di hati, nggak ini sampai dibayangkan, ya Allah begitu maha sucinya Tuhan saya Allah, begitu maha sucinya yang berhak disembah, yang berhak dipuji, maha sucinya Tuhan saya dari segala sesuatu yang disifatkan oleh orang-orang musyrik dan maha agung. Ini kan nggak makan waktu 50 menit, Pak. Ini nggak makan waktu banyak. Nggak perlu juga usaha yang berat untuk bisa ngelakuin ini, enggak. Maka setiap zikiran ini kita baca dibarengi dengan pemahaman kita, perenungan kita, maka ini yang akan jadi timbangan berat yang Allah akan berikan kelak nanti di akhir. Ya. Ini yang sering kita sampaikan. Sayang kalau zikir la ilaha illallah tibang mulut. Sayang banget. Sayang kalau kita bilang subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar tibang di mulut. Sayang banget. Sayang. Makanya nggak perlu ngejar banyak dalam berzikir kecuali pada bilangan-bilangan yang ditetapkan oleh Sayyidina Muhammad. Ya 33 tasbih atau 10 setelah sholat. Alhamdulillah 33 atau 10. Allahu Akbar 33 atau 10. Adapun zikir-zikir yang memang dilepas oleh Allah lewat Sayyidina Muhammad, jangan kita ngarak banyaknya, tapi ngarak khusyuknya, ngarak hadirnya. Pokoknya saya setiap hari mau zikir la ilaha illallah 10. Udah nggak perlu 100, nggak perlu 1000, 110 aja. Tapi benar, la ilaha illallah. Matikan aku dengan kalimat ini ya Allah. Hidupkan aku dengan kalimat ini ya Allah. Bangkitkan aku dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi hadir di hati. Jangan tasbih 1000, tasbih HP 5.000. Ya Allah. Dapat pahala, kita lagi nggak ngomongin pahala. Emang benar apa salah yang begitu? Nggak ngomongin benar atau salah. Kalau yang namanya zikir mah semuanya juga benar. Cuman apa kapan kalau itu hanya sekedar zikiran-zikiran formalitas, zikiran-zikiran mulut. Apalagi zikiran yang sudah dimasukkan tujuan-tujuan dunia. Ya, biar punya pengikut banyak, biar punya pengikut simpati, biar dikenal-kenal orang gede, orang kaya, biar dikenal pejabat. Wah, itu udah keluar batas. Ini yang secara pribadi aja kita. Yang biasa kita lakukan kalau setiap tahajud kita. Pegang tasbih. La ilaha illallah, la ilallah. Yang kita fokus ngejar targetnya, ngejar bilangannya. Saya harus 300 kelar malam ini. Ya. Saya harus kejar 500 malam ini. Bukan itu. Saya harus kejar 1000 malam ini. Bukan itu. Tapi saya harus kejar bagaimana saya bisa memahami ini. Setelah zikir ini, keyakinan saya, akidah saya bisa bertambah kepada Allah. Keimanan saya bisa bertambah kepada Allah. Sekarang bagaimana kagak bertambah kalau kita setiap ucapkan la ilaha illallah. Benar ternyata nggak ada Tuhan selain Allah. Makin nambah iman kita. Tapi 1000 yang kita jadikan target, bilangan yang memang kita terus fokuskan, ya sebanyak apapun ini nggak akan menambahkan apa-apa untuk keimanan kita, keyakinan kita.
Maka setiap amal yang kita lakukan, apalagi kayak ngaji malam Kamis begini, minta udah maksimal, minta terima ya Allah. Balasannya mah nanti di sana bapak-bapak, abang-abang saya, ibu-ibu. Balasannya nanti di sana. Allah nggak menyiapkan balasan dalam kehidupan dunia ini karena memang di dunia ini Allah siapkannya berbuat. Diberikan seluruh fasilitas kepada kita. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah ciptakan semuanya yang ada di bumi ini sebagai fasilitas kita untuk melaksanakan ketaatan yang Allah perintahkan. Dunia ini yang sering kita sampaikan, makan, mahal, maqam, al-amal. Tempatnya berbuat, bukan tempatnya balasan. Jadi sebanyak doa, sebanyak ibadah, sebanyak ketaatan yang kita lakukan dalam kehidupan dunia tidak akan dibalas oleh Allah. Karena bukan tempatnya balasan. Kalaulah ada kemurahan-kemurahan yang Allah tetap alirkan dalam kehidupan dunia, ini bukan balasan. Tapi ini adalah pengaruh baik atau keberkahan dari amal taat yang kita lakukan. Balasannya mana? Paham kira-kira? Itu orang injek-injek Al-Quran, balasannya tibang ke tabrak tiang listrik, palanya pecah, ya elah, ringan amat. Itu bukan balasan. Itu bukan balasan. Tapi itu adalah bentuk keburukan atau efek dari keburukan yang dia lakukan. Balasannya nanti. Nauzubillahi min dzalik. Itu. Bapak sedekah, habis sedekah tiba Bapak lega, besok dimudahin nama Allah, urusan ini, urusan itu, urusan dagang, urusan ojol, urusan apa, itu bukan balasan, itu keberkahan dari amal ikhlas yang kita lakukan untuk Allah. Balasannya tetap Allah simpen, ya enggak nanti di akhirat. Jadi kalau ini kita pahami, ibadah yang kita lakukan enggak rusak dengan buruk sangka kepada Allah. Aduh, udah sholat malam melulu ini masih seret amat ya, ay. Udah sedekah melulu sakit kagak baik-baik ini. La ilaha illallah. Salah. Udah zikir melulu, urusan masih mampet aja. Salah. Sholat udah berusaha nggak ninggalin, zikir, baca Quran, berbuat baik. Kenapa orang masih jahat? Kenapa orang masih usil? Kenapa urusan ekonomi masih susah? Masih seret? Ini salah. Nggak ada urusannya sama itu. Ya. Ngapa masih miskin aja sampai sekarang? Padahal sholat udah rajin. Bukan. Berarti memang Allah sayang, Allah nggak beri balasan semuanya di dunia, tapi nanti di akhirat. Nah makanya capeknya orang mukmin laki-laki dan perempuan dalam kehidupan dunia itu nanti dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala bifadlihi wa karamihi wa rahmatihi, dengan kemurahannya, kelebihannya, dengan kasih sayangnya. Jannati adnin, jannah yang kekal, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir pada setiap surga yang Allah berikan kepada setiap hamba, sungai-sungai yang amat setiap harinya menambah kelezatan, kenikmatan, kehappian kita kelak nanti di surga. Makanya sekarang sabar, pada tidur ya, sabar, Bang Madah, Ustaz Asmawi, sabarin, semuanya kita sabarin. Karena nanti waktunya udah meninggal, baru dah. Sekarang kamu yang ingat kepada aku, kata Allah, aku akan ingat kepada engkau terus sampai pada akhirnya Allah akan masukkan ke dalam surga. Baru bahagia kita, baru bahagia, nggak pernah ada sakitnya, nggak pernah ada susahnya, nggak pernah ada gelisahnya, nggak pernah ada dukanya. Happy. Kita bisa request setiap hari bagaimana keinginan ya diri kita, muka kita, badan kita, bentuk tubuh kita setiap minggu di pasar surga. Jadi surga itu punya pasar. Ya, nanti ada pasar, yang pasar di situ ya Allah siapkan buat kita, dan setiap minggu di situ
Allah Subhanahu wa taala berikan kemurahannya kepada kita untuk bisa merubah bentuk yang kita inginkan. Contoh, hari ini biar kayak Bang Imam, wow gede. Besok kayak ini, pokoknya request aja setiap minggu. Makanya sekarang sabarin, kuatin, Pak. Kalau romannya pahit banget hidup, ya Allah, kita mah sehat, duit mah banyak. Cuman bini kagak baya-baya sakit, ya Allah. Sabar terus, kuatin. Akhirat ditampung oleh Allah semua kesabaran kita. Ditampung semuanya sedekah kita, ditampung semuanya infak kita, ditampung semua apapun bentuk keluh kesah kita dengan asal kita ridho, kita sabar. Nanti dikasih sama Allahnya udah pasti Allah sudah janji menyenangkan sekali. Nih sabar kamu sama istri, nih sabar kamu ngerawat istri, nih sabar kamu baik ini, nih sabar kamu ngaji, nih sabar kamu sedekah, nih sabar kamu zikir, nih sabar kamu baca Quran. Ini sabar kamu ngadepin istri yang luar biasa akhlaknya. Ini sabar kamu ngadepin anak-anak kamu. Semuanya, Pak. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar balasannya itu nggak bisa dihitung-hitung. Saking banyaknya. Mudah-mudahan Allah terima amal kita ya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyati wa ashabihi. Meneruskan pengajian kita Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani li Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala. Wa yaqulullahu azza wa jalla lin-nar, Allah berfirman kepada api. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nah, ini adalah satu pelajaran penting yang dimuat oleh Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala wa adama naf'a bi barakati ulumihi fid dharain. Bahwa saat menjalani kehidupan ini penuh dengan ujian, cobaan. Tapi tetap Allah janji, wa yunajjil ladzina amanu. Tapi untuk orang-orang mukmin yang beriman Allah akan selamatkan. Nah, mudah-mudahan kita nih orang-orang mukmin yang diselamatkan. Dan itu janji Allah. Jadi nggak usah khawatir. Sebesar apapun fitnah yang Allah sedang berikan dalam kehidupan kita umat Sayyidina Muhammad di akhir zaman ini, jangan pernah galau. Jalanin saja apa yang Allah sudah perintahkan, yaitu melaksanakan perintah sesuai kemampuan kita, jauhkan larangan-larangan, terus tambah ilmu untuk menguatkan keyakinan kita, menambah keimanan kita. Setelah itu kembalilah dan tawakallah kepada Allah, bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya yang mukmin, tidak akan pernah menyalahi janjinya bahwa Allah akan menyelamatkan orang-orang mukmin. Maka siapapun yang memiliki keikhlasan, keridhaan terhadap ketaatan dan ketentuan Allah, memiliki sebuah ketundukan kepada Allah, zahiran wa batinan, lahir dalam, maka orang tersebut akan juga diberikan seperti yang Allah pernah berikan kepada Sayyidina Ibrahim. Lihat firman Allah, saat Namrud itu membuat api akbara an-nar fil alam, membuat satu api yang amat besar. Bahkan faqad zukira fi tafsir Ibn Katsir rahimahullahu taala, enggak ada api yang paling besar dibuat manusia yang melebihi api yang dibuat oleh Namrud untuk membakar Sayyidina Ibrahim. Saat itu, singkatnya Allah selamatkan Sayyidina Ibrahim. Kenapa Allah selamatkan? Lihat. Kalau kriteria ini, itu juga ada pada umat Sayyidina Muhammad, pada kita, maka Allah sama akan perlakukan kita sebagaimana Allah perlakukan Sayyidina Ibrahim.
Ini kan semuanya di luar akal pikiran manusia. Api Allah ciptakan, makhluk Allah, yang salah satu sifatnya itu adalah membakar dan menghanguskan. Itu ketetapan Allah. Nggak ada yang bisa ngerubah, kecuali yang menciptakan. Karena memang itu aturan Allah. Api itu salah satu makhluk Allah yang Allah kasih sifatnya itu panas, menghancurkan, menghanguskan, ya, mendebukan istilahnya. Saat Allah katakan kepada api, nah lihat, perintah Allah nih kepada api, hilangkan sifat kamu. Bahasa kasarnya kayak begitu. Kamu ini punya sifat membakar yang aku tetapkan. Sekarang api yang besar ini jangan menghanguskan, jangan membakar, tapi dingin. Jadi bukan hanya sekedar ini api, ini adalah salah satu firman yang Allah Subhanahu wa taala firmankan untuk menampakkan keyakinan kita bahwa Allah itu pencipta segala-galanya dan Allah lah yang punya kemampuan untuk merubah, untuk menentukan, untuk mengatur. Enggak ada yang lain. Tidak ada yang lain. La ilaha Nah, itu prinsipnya. Enggak ada yang lain. Nah, makanya api bukan hanya sekedar disuruh tidak menggunakan sifatnya yang membakar, tapi juga dirubah menjadi 180 derajat. Yang seharusnya panas tapi jadi dingin. Ini api karena memang ciptaan Allah, ya iya aja nurut. Karena apa? Ya api juga sadar yang nyuruh Allah. Maka nggak ada yang bisa menolak kalau Allah suruh, kalau Allah tetapkan. Seluruh makhluknya, apapun kita. Kalau kata Allah, malam ini jantung kamu berhenti. Lah berhenti Pak, tapi berhenti kagak mati. Lah nggak mati, berhenti itu jantung, aliran darah berhenti, tapi kagak mati. Banyak nggak yang begitu? Lah banyak, itu istilahnya kampung kita mati suri. Nah, kriteria kenapa Allah berikan ini kepada Sayyidina Ibrahim? Sayyidina Ibrahim adalah salah satu hamba Allah awam yang terus kembali kepada Allah. Ikhlas di dalam melakukan pengabdian. Mau hatinya bagaimana kek, mau bisikan hawa nafsunya bagaimana kek, mau ini enak diterima jiwanya kek atau enggak, sami'na wa ata'na. Udah, ini perintah Allah, gua laksanain aja, titik. Kalau kita bisa seperti itu, maka Allah akan berikan kepada kita sesuatu yang di luar nalar otak kita. Ini contohnya api yang ada di Al-Quran. Dan ini tidak terbatas kepada api, apa aja. Apa aja yang ada di dunia, yang namanya di dunia ini kan semua ciptaan Allah. Api ke, air ke, yang lain. Ya. Yang pertama Sayyidina Ibrahim ini mukmin. Yang kedua al-mukhlasin. Ikhlas. Kalau ngelakuin sesuatu, udah mau anak gua nerima kek, mau bini gua nerima kek. Kan begitu. Mau keluarga nerima kek, mau cakep kek di depan orang, mau jelek, bodoh, gua mau yang penting Allah red. Itu namanya mukhlasin. Jadi standar dia itu udah bagaimana Allah redho. Lah kalau kita makan kebanyakan, kenapa? Sampai saat ini kita belum bisa sampai kepada kriteria yang Allah berikan kepada Sayyidina Ibrahim, ya, karena memang kita mah banyakan pengen juga dilihat sama orang, pengen kalau berbuat juga ada timbal balik yang bisa kita dapat manfaatnya, kenal orang lah, dihormatin orang lah, dibayain orang lah, dianggap baik lah sama orang, itu kan kita masih kayak begitu. Hilangin ini al-mukhlasin. Kalau udah kelasnya mukhlasin begini, ya salah satunya yang memang Allah berikan kepada Sayyidina Ibrahim. Ar-raghibun. Emang pengennya udah Allah, nyerahnya juga sama Allah. Nyerah. Makanya kan ini yang sudah kita sampaikan pada pengajian-pengajian sebelumnya. Itu seluruh malaikat-malaikat yang Allah tugaskan, angin, megang angin, hujan, apa aja semuanya.
seluruh malaikat yang Allah berikan tugas untuk melaksanakan keinginan Allah, ketetapan Allah, itu semuanya minta ke Allah agar malaikat-malaikat ini bisa menolong Sayyidina Ibrahim. Maka di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, juga dalam tafsir yang lain itu, Allah mengatakan, ya sanah tolong, kalau dia mau, kalau enggak usah. Tetap diberikan peluang. Seluruh malaikat yang datang kepada Allah untuk menolong Sayyidina Ibrahim, diiyain oleh Allah, silakan kalau dia mau tolong, kalau enggak usah. Malaikat yang Allah tugaskan bawa angin datang, ya udah tolong. Enggak. Malaikat hujan, malaikat semuanya. Sampai Sayyidina Jibril yang masyhur itu bilang kepada Sayyidina Ibrahim alaihi salam, "Wa ma hajatuka liya ya Ibrahim?" Ya Sayyidina Jibril tuh ada dekat sampai dia bilang kepada Sayyidina Ibrahim, "Ibrahim, lu ada perlu apa? Bilang." Kalau Sayyidina Ibrahim bilang, "Udah Jibril, tiup aja nih, tiup, pindahin ke Namrud." Ya kelar, Pak. Kalau cuman saat ada tawaran ini dari Sayyidina Jibril kepada Sayyidina Ibrahim, apa jawab Sayyidina Ibrahim? Kalau dari engkau, pala. Kalau dari engkau, enggak. Aku enggak butuh. Kalau dari Allah, Allah maha tahu keadaan aku. Ini enggak ada yang level manusia yang punya ketawakalan kayak begini. Jibril sekuat apapun malaikat dan pimpinan malaikat, dia tetap makhluk dan dia enggak akan pernah punya penentu. Allah yang memiliki penentu. Maka saat Sayyidina Jibril, halaka hajali, apakah kamu punya keperluan? Udah bilang, apa perlu lu? Apa kata Sayyidina Ibrahim? Kalau dari engkau mah enggak. Kalau dari Allah, Allah maha tahu bagaimana keadaan aku. Nyerah. Makanya, ya enggak, permasalahan ini Allah yang langsung handle. Allah yang langsung handle. Lihat bahasanya. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Langsung Allah yang nyuruh api. Enggak kali Jibril bilang api. Atau malaikat yang memang ditugaskan untuk mengarahkan api. Itu api. Enggak. Atau Jibril suruh. Atau malaikat yang menurunin yang diberikan wakil oleh Allah untuk mengatur hujan. Enggak. Langsung Allah bilang, ya nar, hai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Lu dingin. Bukan hanya lu dingin, jangan hilangkan semuanya unsur-unsur panas lu. Sekarang berubah 180% dingin. Apinya berkobar luar biasa, tapi unsur dan sifatnya itu jadi langsung Allah yang handle. Makanya bahasa Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yang nyerah benar-benar sama Allah, hilang seluruh makhluk di hatinya, maka Allah yang akan jadi pembelanya. Tuh, inilah yang sudah diamalkan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa nggak kita punya ini? Nah, ini harus belajar, ini kita ngaji. Jadi kalau dalam hidup ini yang kerja, yang warung, yang bengkel, yang apa saja aktivitas baik kita, kalau dalam satu ketika kayaknya kesini mentok, ke sana mentok, kesini mentok, ingat, oh iya, saya punya Allah. Nyerah malah, ya Allah, aku serahkan kepada Engkau. Bersihkan pikiran kita dan hati kita dari seluruh makhluk. Artinya apa? Udahlah, enggak usah berharap pertolongan dari A, dari B, dari C, enggak usah. Saya punya satu penolong dan esa Allah, gantungkan. Nah itu yang, ya, jadi kalau kita punya kriteria ini, Allah berikan juga sama. Nah begitu juga, ini tidak terjadi hanya pada api. Ditambahkan ceritanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang Allah tetapkan yang terjadi kepada Sayyidina Musa. Coba bayangin. Sayyidina Musa, maka dalam satu riwayat Ibnu Zawji fi Ilalil Al-Mutanahiyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, ya bahrad dunya wa ya ma'u la tugri hazal abda. Ini laut langsung yang disuruh. Apa kekuatan tongkat Sayyidina Musa? Enggak punya kekuatan apa-apa, Pak, tongkat Sayyidina Musa. Apa sih kekuatannya?
Jangankan air selaut, air sekolam juga nggak akan bisa. Apa enggak? Ini semua kekuatan Allah, ini semua kehendak Allah, ini semua keinginan Allah. Bilang sama air, wahai laut dunia, wahai air, kata Allah, jangan kau tenggelamkan hambaku ini. Titik. Prosesnya semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Sebagaimana ketetapan Allah, kata Allah, Musa, kamu itu kan ada tongkat. Wadrib bi'asakal bahra. Pukulin di tongkat kamu ke laut. Tibang digini nama Sayyidina Musa. Der, ke laut, buas pecah. Tongkat atau siapa yang punya kekuatan? Allah. Nah, orang zaman sekarang kebanyakannya bukan begitu. Tapi kebanyakannya sebab yang dijadiin Tuhan. Kalau kagak ada tongkat mah kagak selamat Sayyidina Musa. Nah, sama kayak kita lagi sakit. Bro, dikasih obat sama dokter. Nih, minum tuh obat. Pas habis minum obat, gerah enak. Obatnya mantep banget. Kalau kagak ada obat mati gua. Sama nggak obat itu sama tongkat? Sama nggak? Lah ngapa jadi obat yang kita tuhani? Saat kita mengatakan bahwa bukan tongkat yang kuat, tapi apa? Tuhannya Musa yang kuat. Oh, dia karena Maha Penentu. Apa sih kekuatan tongkat? Belah laut merah. Laut merah dalamnya aja juga ukuran dari sini ke Kuitang kali dalamnya. Tibang dipukulkan oleh, nah ini sebagai bentuk usaha. Itu kan, ini usaha, Musa, ini ikhtiar, nih lakuin perintah aku. Usaha kamu sebagaimana kemampuan yang aku kasih kepada engkau. Apa? Ya kamu hanya punya tongkat dan punya tenaga, pukulin. Dipukulin sama Musa. Der. Udah yang bekerja Allah, tebelah. Udah, jalan sono, jangan pakai takut. Kenapa Allah berikan itu kepada Sayyidina Musa? Karena saat itu Sayyidina Musa di hatinya nggak ada yang lain kecuali, nggak ada Sayyidina Musa pikiran, gua punya tongkat ini. Nggak ada tongkat, nggak ada Musa, nggak ada siapa-siapa saat itu yang ada di hati Sayyidina Musa. Yang ada hanya Allah. Wa 'alallahi atawakkalu, hanya kepada Allah aku nyerah. Udah. Turun Jibril, Allah memerintahkan pukulkan laut dengan tongkat kamu. Dan ini Allah firmankan dalam Al-Quran. Wadrib bi'asakal bahra. Pukulin laut dengan tongkat. Der dipukul, buat tebelah. Udah. Sama apa sama kita. Allah Sayyidina Musa sama Tuhannya sama kita. Tuhannya Sayyidina Ibrahim itu sama dengan Tuhan kita. Tuhannya Sayyidina Muhammad sama dengan Tuhan kita, Allah. Esa yang tidak berubah oleh zaman dan tempat Allah kita itu. Kekuatannya dan segala-galanya. Maka saat itu Allah mampu untuk memberikan mukjizat yang luar biasa. Maka Allah tetap akan mampu selama-lamanya. Saat kita punya kriteria ini, maka Allah akan berikan sama. Hidup romannya susah banget ya. Anak udah pada gede, pada misa, boro-boro inget sama orang tua. Ditambah bini sakit. Kerja udah pensiun. Habis nggak? Benar nggak? Nah, kenapa kita bilang habis? Itulah ukuran otak akal kita. Bukan Allah. Saya punya Allah. Itu. Jadi memang kondisi-kondisi di mana kita ini hampir didekatkan dengan putus asa, disitulah diuji oleh Allah, kemana kau akan kembali. Nah maka pelajaran-pelajaran ini tuh penting kok. Pelajaran agama itu penting. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin.
Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Ini ayat-ayat ini bukan sekedar ayat, tapi ayat sebuah pelajaran yang Allah berikan lewat Sayyidina Muhammad agar apa? Agar saat kalau kita dihadapkan dengan kondisi yang secara akal kita hancur udah. Anak udah lupa sayangan bininya sama kita. Bini sakit, pensiun. Baru buat habis ngambil lagi nih duit. Tahu-tahu udah bur. Lah gua kemana makan ya? Besok buat berobat emaknya kemana ya? Belum ngopinya. Kan pikiran kita banyak. Belum nyarap. Banyak banget udah. Udah, ya Allah ya Rabb, aku punya engkau. Di sini kan kondisi-kondisi udah jepit ini Pak. Balikin ke Allah. Maka kalau orang yang punya ilmu, punya iman, punya keyakinan, dia akan kembali. Wah ya memang kepada Allah. Tapi yang tidak memiliki ilmu, tidak memiliki keyakinan, pastinya nggak akan memiliki keimanan, selesai sudah. Udah, kalau kayak begini mendingan gue nyolong. Kalau begini mendingan gue nyolong. Kalau korupsi kalau masih kerja. Kalau udah nggak kerja namanya Karena dia mau korupsi kemana? Orang udah kerja pensiun. Bang Udin nih. Paham kira-kira? Sayyidina Musa. So, al-muradul mahbubu fayanju minhu wa yasiru ala sirri kama najja najjallahu Musa alaihi salam wa qaumahu min tilkal bahr yu'ti fadlahu may yasha. So, makanya Allah itu punya hak paten memberikan keutamaan kepada siapa yang Allah pengen. Gitu. Jadi, ya itu kan Nabi, Ustadz, itu kan Rasul, iya. Itu kan mukjizat-mukjizat yang khariqul ada yang Allah berikan kepada para Nabi. Ya kalau Allah punya kemampuan untuk memberikan kepada para Nabi, kepada kesayangan-kesayangan, kepada kecintaan-kecintaannya, karena memang semuanya standarnya sudah cukup. Kenapa juga Allah nggak bisa memberikan kepada hamba-hamba yang lain? Kalau memang standarnya sama dengan para Nabi. Maka kata Ahmad bin Ruslan, wal auliya dzau karamatin rutab wa man tahau li waladin min ghairi ab. Kalau Allah bisa berikan Sayyidina Musa mukjizat, merubah tongkat itu menjadi ular. Kalau Allah bisa memberikan sebuah mukjizat kepada Sayyidina Ibrahim, api tidak panas, laut terbelah untuk Sayyidina Musa. Kenapa juga Allah enggak mampu untuk memberikan hal ini kepada yang lain? Makanya untuk pemahaman akidah ahli sunnah adalah akidah yang mempercayai keramat itu bisa terjadi. Contohnya apa? Wal auliya dzau karamatin rutab. Aulia itu punya keramatnya masing-masing karena masing-masing tingkatannya Allah yang Maha tahu. Sampai keramat itu Allah berikan, kalau mukjizatkan kepada nabi, keramat kepada selain sampai keramat itu Allah berikan kepada seseorang yang bisa melahirkan anak seorang nabi tanpa suami, yaitu Sayyidah Maryam. Wal auliya dzau karamatin rutab wa man tahau li waladin min ghairi, punya anak kagak punya bapak. Lah Sayyidah Maryam nabi, bukan nabi dan itu disepakati. Bukan rasul dan itu disepakati. Sayyidah Maryam amatullah, hamba Allah. Bukan nabi dan bukan rasul. Tapi keramatnya Allah berikan sampai bisa melahirkan seorang anak tanpa siapa? Sayyidina Isa alaihi salam. Itu kemampuan siapa? Kuasa siapa? Lah Tuhannya Sayyidah Maryam siapa? Tuhan kita siapa? Kan sama. Kagak bakal berubah kekuasaan dan kemampuan Allah itu. Asal kita punya aja standarnya sama dengan mereka, kriterianya sama mereka, Allah akan berikan. Dan itu janji Allah. Yu'ti may yasha'u min fadlih. Allahu yarzuqu may yasha' ya bighairi. Sebab Allah itu punya kemampuan untuk memberikan yang memang kita nggak sangka. Lagi diem, habis sholat isya, habis ngaji malam Kemis, habis sholat isya pulang dah. Di jalan dia mikir, lagu makan apa ini ya? Orang namanya bini udah kagak masak. Jalan dia pulang kan? Ya rumah. MBG buat pagi tadi udah kan? Habis sudah. Malam nggak dapat lagi udah. Dah jalan aja. Udahlah. Saya makan hari ini ketetapan Allah, enggak makan pun ketetapan Allah. Aku nyerah aja kepada Engkau.
Nyampe di rumah ada yang bawain besek. Nanya, lah ini nyala dari mana? Lah itu katanya sebelah tahlilan katanya bawain besek 2. Coba lah Pak. Itu pernah dikira nggak di otak kita? Nggak pernah Pak. Itu namanya bighairi hisab. Kita kagak usaha, tuh rizkinya kemana, jalurnya. Lah kita mau kemana mikirnya. Kalau yang dihisab dengan perhitungan itu kan kita kerja tiap bulan ke gaji. Itu namanya udah ada perhitungan Pak. Bihisab namanya. Ada apa? Ada hitung-hitungannya. Iya nanti tanggal segini gajinya segini. Kalau bighairi hisab itu kagak dikira-kira. Lah pulang dari subuh salam dia udah puyeng. MBG udah habis tadi. Bini sakit makanya bengis banget lagi. Kan begitu. Kita lapar banget ini. Numpang sama orang nggak mungkin. Saya diajarin Nabi untuk nggak muris. Minjem udah kebangetan minjem, tinggal gantinya. Dah saya serahin sama Allah. Nyerah. Dia nyerah. Pulang sambil sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Makan bapak lu. Dah, makan dari mana? Lah itu ada yang bawain nasi tumpeng. Siapa? Lah kagak tahu itu tangga katanya. Itu dikira-kira nggak? Pernah kita kira-kira nggak dari masjid bakalan dapat tumpeng? Itu sering Pak terjadi sama kita, tapi kita lupakan. Kita yang kecil-kecil dulu dari Allah menyesuaikan keukuran tawakal kita. Gimana kalau tawakal kita seperti Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Musa? Bagaimana kalau tawakal kita seperti hamba-hamba Allah yang lain? Seperti Sayyidah Maryam misalkan tawakal kita. Dah mati terserah engkau semuanya. Bisa lebih gede sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam pikiran Allah berikan kepada kita. Ayolah Pak. Mulai kita belajar, mulai kita benahi diri kita Pak. Kalau mau kayak begini terus sampai kapan kita umur terus jalan. Benar. Perbaiki, terus perbaiki. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, selamatin kita, mantepin iman Islam kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya Allah sayang sama kita, jadikan kita hamba-hamba yang mukmin, yang ikhlas, yang selalu menginginkan keridhaan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nas'alukallahumma al-firdausa. Amin amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.